Assalamualaikum Pak Moko. Waalaikumsalam Bu Eni. Selamat malam Pak Moko, bagaimana kabarnya malam ini? Selamat malam juga, alhamdulillah pada malam hari ini diberikan kesehatan meskipun lumayan badan terasa agak remuk, tapi alhamdulillah tetap semangat. Oke, disyukuri saja remuknya badan ya Pak Moko. Iya, amin. Oke Pak Moko, apa yang bisa saya bantu hari ini Pak Moko? Kita buat sebuah kesepakatan Bu untuk sesi kali ini. Oke, Bapak ingin membuat sebuah kesepakatan dengan saya. Apa kesepakatannya ini Pak? Untuk kesepakatan kali ini, untuk sesi sharing pada kali ini, saya mempunyai keinginan untuk meningkatkan kompetensi saya sendiri khususnya, dan meningkatkan kemampuan teman-teman rekan sejawat, yaitu peningkatan IT dalam pembelajaran untuk membuat media pembelajaran. Oh, bagus sekali Pak Moko, ingin meningkatkan kemampuan IT-nya Bapak dan juga IT-nya teman-teman dalam pembelajaran, gitu ya Pak? Iya, Luar Ibu. biasa. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan Bapak itu meningkatkan kompetensi teman-teman Bapak? Itu apa sih sebenarnya? Bisa diceritakan? Sebenarnya sederhana saja. Tujuan saya agar rekan-rekan sejawat saya, khususnya dalam satu sekolahan itu, tidak ketinggalan dalam hal IT-nya. Kemudian juga bisa membuat media pembelajaran yang bervariasi, yang muaranya nanti untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Oh, luar biasa sekali. Jadi, agar teman-teman itu bisa menyajikan Ya, media pembelajaran yang variasi gitu ya, Pak, dalam iya, pembelajaran. iya. Sehingga siswanya Lebih senang untuk belajar, oke, juga lebih dapat senang dan semangat ya, Pak, tentunya? semangat untuk Oke. belajar. Baik kalau begitu, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tersebut? Mencapai Ya, tujuan Bapak tersebut, apa yang sudah Bapak lakukan? saya sudah, yang pertama kali yang jelas saya berkomunikasi, hal tersebut dengan, kepala sekolah jelasnya, karena sebagai pemangku wilayah jabatannya seperti itu, jadi, saya harus minta izin dulu istilahnya, eee, setelah dapat izin, saya mencoba untuk menawarkan diri, pada teman-teman, eee, siapa saja yang bisa, yang mempunyai keinginan untuk, belajar, IT, khususnya dalam pembuatan media pembelajaran. Oke, bagus sekali. Memang yang pertama itu kita harus, intinya izin ya, Pak. Kita itu Iya, punya iya atasan, jangan jelas. sampai dilupakan. Kita punya atasan, jadi kita harus izin dulu. Baik sekali, ide Bapak itu. Kemudian pasti dalam Mhm, Bapak menjalankan, tersebut itu tadi yang sudah Bapak ceritakan, mhm. pasti, Bapak, mengalami, apa ya, sebuah tantangan. Pasti Ya, ada tantangan, dalam mencapai tujuan tersebut. Mungkin bisa diceritakan ke saya apa yang menjadi tantangan Bapak? iya. Salah satu tantangan yang jelas saya hadapi yaitu, eee, masih rendahnya ilmu dasar IT, rekan-rekan sejawat saya. Jadi, eee, memang kita beda generasi, eee, khusus di sekolahan saya itu memang, eee, apa itu, didominasi oleh, rekan-rekan yang senior-senior. Jadi untuk, eee, kemampuan dasar IT-nya jelas sangat kurang.
Kemudian tantangan berikutnya, fasilitas yang jelas, keterbatasan fasilitas dari rekan-rekan sejawat saya. Itu yang membuat yang menjadi tantangan bagi saya. Oke, kalau saya simak ada 2 tantangan, masih rendahnya IT teman-teman Bapak ya, teman-teman sejawat, dan Ya. juga apa tadi? Pak. Apa Pak yang satu tadi? Keterbatasan Alat, apa ya? fasilitas atau Iya, alat. fasilitas Ya. yang terbatas. Oke Pak. Kemudian apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Oke, yang saya butuhkan yang pertama jelas dukungan, yaitu dukungan dari kepala sekolah, juga dukungan dari yang jelas ya dari rekan-rekan sejawat sendiri, untuk melaksanakan program ini jelas dukungan itu sangat-sangat saya perlukan. Oke, semoga orang-orang yang selalu mendukung Bapak itu selalu semangat nih Pak, semangat mendukung juga semangat dalam mencapai tujuan Bapak. Ya. Sungguh mulia sekali tujuan Bapak itu. Baiklah, mari sekarang kita bahas strategi untuk membantu rekan sejawat Bapak agar mereka tertarik dan tetap semangat dalam belajar IT, khususnya IT dasar. Karena kalau kita kembali ke latar belakangnya, mereka itu sangat minim IT, Pak. Kemampuan IT sangat kurang. Terus sekarang itu bagaimana strategi Bapak untuk membantu dan bagaimana Bapak mengembangkan atau melaksanakan rencana Bapak itu? Ya, strategi saya yang pertama itu saya identifikasi dulu beliau-beliau yang mempunyai kemampuan itu bervariasi. Nanti saya saya kelompok-kelompokkan. Setelah itu saya juga harus memahami penyebab dari rekan-rekan sejawat ini kurang dalam kemampuan IT-nya. Itu yang jelas yang saya cari adalah mereka itu tidak paham sama sekali, atau kurang tertarik, atau mereka tertarik tapi bingung akan mulai dari mana belajarnya. Kemudian jika sudah ketemu hal-hal tersebut, baru kita akan mulai laksanakan untuk program-programnya. Oke. Wah, jadi Bapak mengidentifikasi terlebih dahulu nggih, permasalahan-permasalahan itu dan kemudian berpikir mulai dari mana akan mempelajari mereka. Oke, jika demikian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada rekan sejawat. Iya, Bu. Kita juga bisa mempelajari ilmu dasar IT dan belajar aplikasi yang mudah untuk dipelajari dan dijalankan. Seperti itu ya, Pak? Iya, Bu, ya. Oke. Kemudian menurut Bapak, langkah apa yang harus Bapak ambil untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi dengan mempertimbangkan semua informasi yang telah Bapak sampaikan tadi? Ya, dari situ ketika sudah saya dapatkan hasil dari identifikasi, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah terjawab tentang bagaimana pemahaman rekan sejawat saya dalam
ilmu dasar IT-nya, maka yang sudah terkelompokkan, bagi yang belum sama sekali, itu akan saya perkenalkan dari dasar, dari nolnya ilmu IT. Kemudian kalau dari kelompok yang sudah tahu, tapi belum paham cara melaksanakan atau cara memakainya, itu kita sendirikan lagi, itu kita berikan ilmu yang tingkatannya sudah di atasnya dasar. Jadi dari situ ada beberapa langkah. Memang ini agak lama. Jadi dari antara kelompok yang nol ilmu dasar IT, kemudian melangkah ke kelompok berikutnya yang lebih agak paham, itu membutuhkan waktu yang agak panjang. Kemudian dari pengelompokan itu nanti kita berikan pelatihan yang jelas kita beri pelatihan dan kita dampingi sampai nanti minimal menguasai, atau diharapkan lebih dari menguasai lagi. Jadi harapan saya dari sedikit pendampingan itu ilmunya sudah banyak, itu yang kita harapkan. Oke, jadi intinya nanti Bapak akan mengelompokkan mana yang katakan kalau istilah Jawa nil pudel, mana yang sudah memiliki dasar sedikit, mana yang sudah memiliki kemampuan yang lumayan banyak. Selain itu Bu, selain itu ketika ada rekan sejawat yang sudah mulai menguasai, itu bisa saya jadikan mentor untuk teman-teman yang baru pertama kali mempelajari ilmu dasar IT. Nah itu. Iya, betul sekali Pak. Iya, jadikan mentor ya. Ya. Itu perlu apa? Perlu motivasi juga Pak itu. Ya, maksud saya seorang mentor itu akan lebih menguasai lagi kalau dia menularkan ilmunya. Bukan begitu ya, betul sekali. Oke. Jadi Pak Moko sudah memiliki gambaran ya tentang strategi-strategi yang akan Bapak lakukan. Iya. Sudah. Kira-kira kalau Bapak sudah memiliki gambarannya luar biasa, bagus sekali. Dan harapan saya Bapak melaksanakan tetap dengan rasa senang ya Pak, senang, bahagia gitu ya Pak. Jangan diusahakan seperti Bapak mengajar dengan murid, dengan perlakuan yang sabar gitu ya Pak, karena kita yang kita hadapi itu teman sebaya. Mungkin yang emosinya itu dengan anak itu berbeda gitu ya Pak ya. Oke. Dari strategi yang sudah Bapak pikirkan, kira-kira kapan Bapak akan memulainya? Nah, ini saya mempunyai rencana, berhubung ini sudah mendekati anak-anak selesai dalam menerima materi. Nanti setelah ulangan ini pasti ada sedikit waktu luang. Nah, disitulah nanti saya memberikan jadwal, tidak terlalu lama, tapi yang jelas bisa mengena. Jadi untuk pelaksanaannya setelah ulangan ini selesai, ulangan akhir semester selesai. Ya Pak, mungkin 1 minggu lagi ya Pak ini Pak? Iya, betul. Oke. Baik Pak Moko, saya rasa untuk percakapan kita sudah selesai Pak. Semoga untuk yang mendukung yang sudah Bapak sebutkan tadi, ada kepala sekolah dan rekan sejawat Bapak, semua selalu memberikan dukungan yang luar biasa, dukungan yang penuh sehingga tujuan Bapak nanti akan tercapai. Ya, amin.
Dan semoga Bapak juga mampu dengan dukungan teman-teman itu mampu mempersiapkan segala sarana dan prasarananya untuk bisa melaksanakan strategi yang telah Bapak impikan untuk meningkatkan kemampuan IT rekan-rekan sejawat Bapak. Ya. Oke Pak Moko, dari awal sampai akhir percakapan kita, mungkin Bapak bisa menyimpulkan apa sih intinya yang bisa disimpulkan dari percakapan kita malam ini, Pak? Ya, dari sesi kali ini, kesimpulan yang bisa saya tarik yang pertama, dalam kegiatan ini kami mengharap dapat menambah ilmu rekan sejawat, utamanya dalam bidang IT, untuk menambah atau membuat media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, yang nantinya berakhir demi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Dan semoga dari sedikit ilmu yang saya kuasai bisa membantu rekan-rekan sejawat untuk menyenangkan anak dalam pembelajaran. Itu Ibu kesimpulannya. Bagus sekali kesimpulannya dan bagus sekali harapan serta tujuan Bapak. Semoga semua harapan yang Bapak inginkan bisa tercapai dan diridhoi Allah dan tentunya mendapatkan berkah ya Pak. Amin. Pak Moko, terima kasih telah, mohon maaf saya telah mengganggu aktivitas panjenengan. Jika dalam sesi kita tanya jawab, kita bercakap-cakap tadi ada yang kurang berkenan di hati Pak Moko, baik dalam perkataan saya maupun tindakan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Sekali Ibu. lagi saya ucapkan terima kasih. Salam untuk keluarga Pak Moko nggih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.